Masih ingat sekitar 2 bulan yang lalu masih sehat, waktu kami ada acara di tempatnya Itojo, beliau tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Perkataan beliau yang saya sangat ingat adalah, Susi, teruskan sekolahmu, maju terus ya, sambil tepuk pundak saya dan pergi. Minggu lalu di kantor Batak Center kami juga sempat ngobrol sama Amang Boru Ketum. Sakit ya, tapi kita belum sempat besuk. Pokoknya kaget. Saya atas nama pribadi, atas nama kaum muda dan perempuan dari Batak Center mengucapkan turut berduka cita yang mendalam buat Inang dan keluarga. Saya merasa kehilangan Amang Boru. Amang Boru ini selalu saya ingin tampil luar biasa, dan selalu itu dia sampaikan kepada saya. Demikian juga Amang Boru. Pelantikan YPDT di sini Malombo, kalau bukan dikawal sama Amang Boru, ini kerusuhan itu akan terjadi. Saya tahu banyak di sekitar itu yang tidak suka dengan YPDT, tapi dia tahu ada jenderal di situ dengan Jenderal Haposan. Saya telepon Jenderal Haposan, tulang situasinya tidak mendukung. Sudah banyak di kiri kanan yang tidak suka dengan perjuangan YPDT menjadikan kota berkat di atas bukit. Tapi engkau tuh Namboru mengawal paranganmu ini. Amang Boruku ini mengawal saya, selalu dibilang tulang. YPDT kehilangan sosok pelindung, pemikir, motivator besar yang meletakkan dasar semangat dan iman. Dia sampaikan terakhir, tulang, buatlah kantor YPDT Tobasa di tempat yang akan kita resmikan. Nauli Amang Boru. Saya melihat dimensi imannya yang sangat kuat, dimensi logos yang sangat tinggi, dimensi etos kemanusiaan yang sangat tinggi dari Amang Boruku ini. Saya secara pribadi kehilangan luar biasa Amang Boru. Sejak YPDT didirikan, Amang Boru ini tidak pernah lepas memperhatikan, membimbing, dan selalu dia bilang, leader itu dibentuk, tulang, tidak lahir begitu saja. Dia berkeinginan saya ini menjadi gubernur, dia sampaikan itu sama saya. Tapi saya bilang, saya bukan politisi, saya memang bergerak dari hati saya. Tidak bisa melihat ketidakadilan dan tidak bisa melihat penganiayaan terhadap orang-orang yang tertindas. Saya tidak di pihak oleh politisi, tidak di pihak pemerintah, dan itu Namboru lihat dalam diri saya. Saya di pihak kebenaran. Karena itu sebagai laksamana, terkadang kita bertemu di persimpangan yang harus kita saling memahami. Secara fisik
tetapi dia tetap ada, bahkan menuju kekekalan, dan tidak ada yang harus kita ragukan. Persimpangan pemberhentian sementara ini dia lewati, tetapi kita akan menuju kekekalan yang abadi. Inisiator Batak Center adalah Amang Boru. Dalam satu pertemuan, walaupun mengkristal menjadi 3 dan 8, tetapi secara pribadi dia sampaikan kerinduannya mendirikan Batak Center seperti Java Center, supaya memiliki kontribusi yang jauh lebih besar di kemudian hari. Demikianlah Namboru, perjumpaan yang hanya sesaat ternyata, walaupun dari tahun 2014, 2015 sampai hari ini sudah 7 tahun, tidak terasa, ternyata sangat-sangat singkat. Demikianlah ini khotbah kepada semua manusia. Apapun yang dilakukan, walaupun berkeluh kesah di bawah sinar matahari, ternyata semua juga akan berlalu sangat seketika. Dia menjadi khotbah yang hidup di antara yang hidup sekarang. Karena semua yang pasti kita akan menuju kematian, dan kita hanya seketika dan sesaat saja di tempat ini. Kita akan bertemu kembali. Dia tidak meninggal. Dia hanya jasadnya ditinggalkan, tetapi rohnya menuju kekekalan. Perjumpaan kita akan menuju keabadian. Kiranya Namboruku tetap teman, tidak pernah sendiri, karena sekarang Namboru menjadi lebih tenang, karena tidak lagi manusia yang mengkawal, tetapi Allah sendiri yang di sampingnya Namboru. Jadi tidak mungkin Namboru kesepian, karena yang mengkawal Namboru selama ini adalah tubuh manusia. Tetapi sekarang malaikat telah menjaga Namboru sehingga akan lebih bersukacita. Itu kepastian dari seorang yang beriman. Kiranya Tuhan memberkati semua yang ada di tempat ini. Terima kasih. Dari Forum Bangsa Batak Indonesia, Pendeta Mariko sebagai Ketua Dewan Pembina. Sebelumnya Ketua Umum Forum Bangsa Batak Indonesia di sini, tapi izinkan saya mewakili FBBI sebagai salah satu organisasi pendiri Batak Center. Jadi sangat kenal betul dengan Pak Ronsen dan kawan-kawan. Saya juga sebagai Ketua Dewan Pembina sekarang di sana, Dewan Pembina Batak Center. Jadi Namboru tahu bahwa Namboru sering bertemu saya. Yang terakhir kita bertemu di Jalan Pemuda ya, itu perlombaan lagu ya, lagu. Saya kurang tahu apakah LKKJ juga akan datang, karena beliau pendiri LKKJ. Lalu kemudian ada persekutuan 2 di Cijantung, dia juga ajak saya ke sana. Tapi yang mau saya sampaikan atas nama Forum Bangsa Batak Indonesia turut berduka cita, dan kiranya karya Amang Boru di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan Kristen di Indonesia ini sangat luar biasa. Baik dia kenal juga sebagai tokoh adat, tokoh agama, sekaligus politisi ya. Jadi sangat baik bisa kita pelajari, termasuk membakar semangat. Pada saat beberapa kali kalau kami ketemu, dia agak heran juga melihat saya, karena saya seorang pendeta Batak yang suka atau sering ikut di dalam organisasi. Dia bilang, tulang rajin juga ya katanya. Ada juga ibu pendeta di sini dari Narwastu, dari
Forum Narwastu, ya pimpinan Condro, Ibu Pendeta Boru Turnip ya. Jadi sekali lagi Namboru, kami hanya berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan, berkat-berkat yang melimpah bagi Namboru dan bagi semua keturunan Namboru ke depan. Kiranya Tuhan menghibur. Terima kasih. Tadi sesuai dengan kesepakatan kita akan diakhiri oleh Ketua Umum Batak Center. Silakan, Abang. Sidang perkampungan yang mulia, hadirin semua yang saya hormati. Tadi memang saya lebih awal tiba di sini. Jam 2:30 sudah saya datang untuk bisa ngobrol sama pariban saya di sini. Sedikit mengenai ini semua. Karena ya memang harus kita akui, pariban, kita kaget semua. Kita memang sudah jelas kehilangan, tapi kita lebih kaget lagi. Sebab tanggal 23 Juni kami masih sama pariban di Citos masih makan bersama, tidak ada apa-apa. 23 Juni, 1 bulan yang lalu. Setelah itu sudah tidak bergabung lagi dengan lain. Jadi sangat-sangat kaget. Jadi ketika makan enak, bicara semuanya dengan rencana-rencana. Beliau ini punya apa? Rencana-rencana yang hebat. Beliau masih menginginkan mempertemukan kita dengan seorang pengusaha, pemilik modal katanya untuk membangun sana di Toba. Dia mau mempertemukan waktu itu, tapi karena belum ada waktu, nanti kita 2 minggu lagi lah akan ketemu lagi. Kira-kira begitu waktu itu. Jadi makanya terlalu cepat kita kehilangan. Begitu pariban saya dan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Jadi apa yang penting saya pikir dalam suatu kondisi seperti ini adalah apa yang baik yang ditinggalkan kesan menjadi kesan sehingga dia tetap hidup di antara kita walaupun dia sudah secara fisik tetapi dia akan tetap hidup. Dia ini di dalam perjalanan saya sangat dekat dengan beliau ini secara pribadi, selain daripada Batak Center itu sendiri. Secara pribadi saya sangat-sangat dekat. Jadi sudah saya anggap dia abang saya. Dia kebetulan lebih tua 1 tahun dari saya. Lalu dia juga sebagai pemimpin saya yang saya dan juga sebagai pemimpin dalam bidang kepercayaan dan sebagainya itu. Jadi banggalah pariban saya di sini. Beliau ini saya melihat dari sisi yang luar biasa dan manusia paripurna. Dia saya lihat adalah seseorang yang paripurna dalam hidupnya. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Dia hidup di dalam doa selalu. Ya. Dia adalah seorang intelektual, hidup selalu dalam pikiran yang bagus. Dan dia selalu berjalan dengan hati, moral yang. Jadi 3 ini dia adalah paripurna. Kalau kita bisa seperti ini, saya kira tidak ada yang kurang lagi. Ini yang sangat kita banggakan dalam. Kalau tadi kita mulai dengan doa, itu selalu pesan dari beliau. Setiap kegiatan kita mulai dengan doa dan kita tutup pada gilirannya juga dengan doa. Ini yang indah yang ditinggalkan oleh beliau ini kepada kita yang ada di tempat ini sekarang, khususnya dengan Batak Center ini. Jadi sebelum di Batak Center pun ini ya, kebanggaan kita di sini adalah dia adalah seorang idealisme, tapi juga praktisi. Dia mempunyai ide, tetapi juga dia konkretkan dalam perjalanannya. Tidak hanya sebatas ide saja. Kenapa saya mengatakan begitu? Semua lahir dari idenya. Kalau nanti akan ada di sini Muki, saya ada di antaranya bersama beliau. Kita bagaimana caranya kita pindah. Pariban saya pasti tahu, pindah kita dari Jalan Pasar Minggu, pindah ke mana namanya? Ke Menteng. Bukan. Sebelum ke Menteng dulu di sana itu, di Rawamangun di sebelah sana itu. Pindah-pindah pada terakhir sekarang adalah di kantor ya? Di Alkitab di situ. Jadi artinya perjuangan beliau seperti itulah.
sampai tuntas. MUKI hanya cabang Jakarta aja waktu itu, tapi menjadi MUKI Indonesia. Dan sekarang MUKI sudah sangat-sangat besar. Ini adalah hasil karya besar daripada beliau. Itu yang saya katakan tadi, luar biasa. Batak Center juga begitu. Kita hanya, dia adalah penggagas, tetapi dia juga ada di dalamnya, adalah pelaku sendiri. Itu dia. Jadi bukan hanya sekedar misalnya saja digagas dan sebagainya. Itulah yang luar biasanya dari teman saya ini, abang saya anggap, karena kebetulan kami sama-sama merpariban dengan pariban saya di sini. Jadi sangat luar biasa yang bisa saya saksikan daripada sepak terjang daripada almarhum selama hidupnya. Itu yang harus kita catat, pariban, untuk menjadi penghiburan buat kita. Luar biasa yang ditinggalkannya, kesan pesan untuk kita semuanya. Kita masih di Gurgur, ikut saya diminta oleh dia ketika di Gurgur meresmikan Taman Gurgur. Ya istilahnya Taman Gurgur, tapi yang lebih penting dia itu Taman Doa, Taman Budaya. Itu luar biasa. Dia mau ingin supaya tempat itu bisa dia jadikan tempat pelatihan budaya, manortor, apapun itu yang dimaksud dengan itu. Taman Doa. Jadi saya katakan tadi, beliau ini adalah manusia paripurna, bekerja dengan doa, bekerja dengan pikiran intelektual, dan bekerja dengan hati atau moral. Itu keluar biasaan daripada almarhum. Jadi kita masih di situ sampai kepada terakhir. Apa yang diinginkan beliau, kita bikin perusahaan di sana. Untuk maksudnya, mari kita bersama-sama beberapa orang bergabung memasukkan modal, kita bikinlah supaya ada alasan kita untuk bisa pulang ke Bonapasugit. Itu maksud beliau. Jadi begitu beliau ini, begitu keinginannya untuk kita mengundang kita yang di perantauan orang-orang Batak ini pulang ke Bonapasugit kembali dengan cara membuat satu usaha. Itu yang diinginkan. Udah kantornya di sini aja, di Taman Gurgur ini katanya kan. Jadi kita sudah mengarah ke situ sebetulnya. Jadi ini adalah bagian daripada apa kita yang kita banggakan, saya kira. Sekali lagi tidak cukup waktu sebetulnya kalau kita hanya berbicara pada saat ini untuk menceritakan apa yang kita bisa banggakan daripada almarhum ini dengan segala macam sepak terjangnya yang luar biasa yang saya alami sendiri maupun Batak Center. Di Batak Center beliau adalah ketua dewan pembina dan juga pendiri, dan beliaulah sama bapak-bapak ini yang memaksa saya jadi ketua umum untuk bersama-sama. Itu dia semangatnya beliau ini. Karena dipaksa ya saya terimalah dengan bapak-bapak ini semuanya. Jadi sebegitu apanya beliau itu, dan dia menginginkan itu tadi. Saya kembalikan sedikit soal MUKI. Dia mengatakan harus ada organisasi Kristen yang nasional yang bisa dipandang. Itulah MUKI, itulah kerja beliau itu. Dia di situ sebagai di MUKI, dia sebagai dewan pengawas, saya adalah wakil dewan pengawas di MUKI juga. Makanya saya katakan tadi kalau kita bicara di MUKI tidak terlepas daripada kita, beliau juga adalah di MUKI semua kita ini. Jadi itu yang diapakan oleh yang saya bisa catat, dia adalah penggagas sekaligus pelaku. Dialah idealisme sebagian juga Jadi ya memang kita jujur ya, Batak Center itu adalah gagasan dia. Dia menginginkan ada satu organisasi Batak yang besar, khususnya bergerak di bidang Habatakon, kan itu ya. Inilah yang kita catat daripada ambisi yang positif dari. Jadi terlalu cepat saya rasanya dengan beliau ini, tapi ya Tuhan sudah mengatur yang terbaik ya. Pariban, saya kira seperti dikatakan tadi oleh pembicara terdahulu, sebagai orang Kristen yang percaya hidup, kita percaya dia di sebelah kanan Tuhan yang kita percaya itulah bagi dia. Saya kira semua kita itu. Jadi sekali lagi kita
mengatakan berbelasungkawa kepada Kakanda. Kami ucapkan selamat jalan, akan menemui Tuhan, semoga diterima Tuhan di sebelah kanannya sesuai dengan yang kita percaya. Dan kepada pariban saya dan seluruh anak-anak dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan. Nah, tulang dengan Koparan dan si Solhot, keluarga besar Simangunsorg dan keluarga besar Siahaan, itulah ungkapan duka cita sekaligus pujian kepada Tuhan atas legasi yang ditinggalkan Pak Bonar Simangunsorg. Beliau turut menggagas terbitnya buku mengenai sosok berpengaruh pada aras nasional global dari suku Batak. Ternyata Tuhan mengatakan bahwa namanya juga harus ada di sana. Tadi pagi dalam renungan pagi di rumah itu saya pikirkan, tulang Bonar teman menggagas itu. Ternyata beliau mesti ada di situ. Yang kedua, tidak cukup waktu untuk menguraikan persahabatan kita dengan beliau. Teman-teman dari Batak Center di sini adalah adik, adalah anak, adalah bere. Beliau ini walaupun saya panggil tulang tidak pernah mengatakan bere, selalu abang boru. Dan Habatahon memang begitu. Bolonung na tua-tua mandok tulang, jowo may mana abang boru, dan jowo bere. Napatuduhon, beliau ini mengedepankan nilai-nilai Habatahon, termasuk adat Batak. Kepada kami selalu dipesankan supaya memelihara adat Batak itu sampai akhir. Nilai-nilai Habatahon itu tentu berbagai macam. Ada beberapa sisi diantaranya bahwa ternyata tidak dalam sisi yang kami lihat beliau berakas menurut adat Batak. Mungkin ada juga cara yang lain yang dilakukan oleh keluarga menunjukkan bahwa beliau adalah tokoh Batak yang mengedepankan adat Batak. Nah, tulang, kalaupun kami pulang, kita berpisah, bukan berarti kami berpisah dari kasih tulang dan keluarga. Jika Tuhan berkenan, Pak Ketua Umum akan turut mengantar besok ke pemakaman sebagai tanda cinta kasih kami kepada semua